Walaupun Allah sudah menghalalkannya, ambillah secukupnya, makanlah seperlunya, dan manfaatkanlah sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan janganlah kalian melampaui batas. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kini kita memasuki pembahasan ayat 87 sampai 88 surah Al-Maidah. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah pula kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidaklah menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 87 sampai 88. Berkenaan dengan tafsir ayat-ayat yang mulia ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kitab As-Sahihain juga terdapat riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri-istri beliau tentang perbuatan beliau ketika sedang sendirian. Maka setelah diberitahukan perbuatan Rasulullah tersebut, sebagian dari para sahabat itu ada yang berkata, "Aku tidak akan makan daging." Sementara yang lainnya mengatakan, "Kalau aku tidak akan menikahi wanita." Dan yang lainnya lagi, ada pula yang mengatakan, "Aku tidak akan tidur di atas kasur." Dan ketika apa yang mereka katakan itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda, "Ma balu aqwamin yaqulu ahaduhum kada wa kada." Mengapa orang-orang itu mengatakan hal seperti ini dan yang seperti itu? Lakinni asumu wa uftir. Sedangkan aku ini berpuasa dan berbuka. Wa anamu wa aqum. Dan aku pun tidur dan bangun. Wa akulul lahma wa tazawwajun nisa. Dan aku juga memakan daging serta menikahi wanita.
faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan pula sebuah kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq bersama tamu-tamunya yang serupa keadaannya dengan penjelasan yang ada di dalam hadis tersebut. Pada riwayat itu terdapat dalil bagi para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam yang lainnya yang berpendapat bahwa orang-orang yang mengharamkan makanan, pakaian atau sesuatu selain wanita yang sebetulnya itu dihalalkan oleh Allah, maka apa yang mereka haramkan itu tidak menjadi haram baginya, dan dia tidak perlu membayar kafarat untuk kembali memakannya. Pendapat tersebut didasarkan kepada firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu La tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan yang baik-baik yang telah Allah halalkan bagi kalian. Para ulama ini berpendapat bahwasanya orang-orang yang mengharamkan daging atas diri mereka sendiri, sebagaimana disebutkan di dalam hadis itu, sama sekali tidak diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membayar kafarat. Akan tetapi para ulama yang lainnya, di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, memiliki pendapat yang berbeda, bahwasanya orang-orang yang mengharamkan makanan, minuman, pakaian, atau sesuatu hal yang dihalalkan oleh Allah, maka dia wajib membayar kafarat sumpah atas hal tersebut, sebagaimana halnya jika dia mengharuskan dirinya untuk meninggalkan sumpah-sumpahnya. Maka dia dihukum semata-mata karena telah mengharamkan sesuatu yang halal kepada dirinya sendiri secara tegas. Sebagaimana pula hal itu telah difatwakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan disebutkan pula di dalam firman Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah? Tabtaghi mardata azwajik. Hanya karena engkau hendak membuat senang hati istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah At-Tahrim ayat 1. Selanjutnya Allah Ta'ala pun berfirman, Qad faradallahu lakum tahillanta aymanikum. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian membebaskan diri dari sumpah-sumpah kalian. Quran Surat At-Tahrim ayat 2. Demikian halnya di dalam ayat ini. Setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan hukumnya, maka Allah mengikutinya dengan ayat yang menjelaskan kafarat sumpah. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan bahwa kedudukan pengharaman itu setara dengan kedudukan sumpah di dalam hal kewajiban untuk membayar kafarat apabila mengharamkannya. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, Wala ta'tadu.
dan janganlah engkau melampaui batas. Firman ini kemungkinan mempunyai pengertian sebagai berikut. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam menyulitkan dirimu sendiri dengan mengharamkan sesuatu yang halal bagi kalian. Janganlah kalian menyusahkan diri kalian sendiri dengan prinsip itu. Karena Allah telah menghalalkan bagi kalian. Maka oleh para ulama salaf, kedudukan mengharamkan apa yang halal itu merupakan maksud dari firman Allah Ta'ala ini. Wala ta'tadu. Janganlah kalian berlebih-lebihan. Itu adalah kemungkinan yang pertama. Dan kemungkinan yang kedua, firman ini juga berarti peringatan dari Allah Ta'ala agar orang-orang yang beriman tidak berlebih-lebihan di dalam memakan atau memanfaatkan sesuatu yang Allah halalkan itu. Melainkan, walaupun Allah sudah menghalalkannya, ambillah secukupnya. Makanlah seperlunya dan manfaatkanlah sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan janganlah kalian melampaui batas. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Sehingga makna dari firman Allah Ta'ala, wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas itu, bermakna dua. Yang pertama adalah larangan dari Allah agar tidak mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, dan juga larangan dari Allah agar tidak berlebih-lebihan di dalam mengkonsumsi maupun memanfaatkan segala sesuatu yang Allah telah halalkan tersebut. Dengan demikian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan keseimbangan antara sikap berlebihan dan berpaling darinya, yakni tidak melampaui batas dan tidak pula melalaikannya. Janganlah mengharamkan yang Allah halalkan, dan janganlah berlebihan di dalam menikmati apa yang telah Allah halalkan. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla firmankan, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala teruskan firman-Nya, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Dan makanlah makanan-makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian. Maksud dari firman Allah ini adalah segala makanan yang berada pada kondisi halal dan baik, sehingga manfaatnya optimal bagi orang-orang yang memakannya. Dan Allah lanjutkan firman-Nya, wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, yakni bertakwa di dalam segala urusan kalian, serta senantiasa mentaatinya, juga mencari keridhaannya, dan hendaklah kalian tidak melanggar dan tidak mendurhakai Allah, alladzi antum bihi mu'minun, yakni zat yang maha kuasa, Allah yang kalian beriman kepadanya. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir
untuk ayat 87 sampai 88 surah Al-Maidah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir pada ayat 89. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.